Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai metode pembelajaran terkait dengan kegiatan KKR tahun 2024. Adapun yang nanti akan disampaikan adalah membahas mengenai analisa lean balancing pada lintasan pick-pack gudang dengan pendekatan metode heuristik guna meningkatkan efisiensi. Outline dalam penjabaran nanti adalah meliputi pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian kerangka pikir dan metode. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pembahasan dan kesimpulan. Jadi latar belakang mengenai lean balancing ini adalah ada beberapa poin yang menjadi perhatian bahwa seperti diketahui, teknik analisis lean balancing ini biasanya digunakan dalam produksi manufaktur untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di sepanjang jalur produksi dengan tujuan yaitu mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi. Jadi lean balancing adalah tujuan utamanya adalah mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu antar stasiun kerja. Nanti juga akan sedikit dibahas mengapa perlu dilakukan lean balancing, yang salah satunya adalah mengurangi bottleneck, yaitu aliran produksi terhambat karena stasiun kerja memiliki beban kerja yang lebih berat dari stasiun kerja lain. Sehingga diharapkan lean balancing mampu membantu mendistribusikan beban kerja secara merata seperti itu dan dapat mengurangi potensi bottleneck yang bisa memperlambat seluruh proses produksi. Selanjutnya, bahwa lean balancing juga meningkatkan output produksi dan mengurangi waktu tunggu. Nah, latar belakang dari analisis lean balancing ini pada produksi pick-pack di gudang ini adalah kondisi di mana permasalahan yang ada dalam tempat penelitian kami adalah ya seperti itu. Jadi ada sumbatan atau bottleneck pada stasiun kerja tertentu dan mau melihat nih sejauh mana bisa diperbaiki, apakah bisa dilakukan efisiensi dan yang lainnya. Kenapa perlu dilakukan seperti itu? Hal ini penting ya, lean balancing perlu karena setiap operasi penugasan atau pendistribusian tugas itu adalah hal yang tidak bisa diabaikan karena menyangkut produksi setiap unit produk yang akan dirakit pada stasiun kerja sepanjang lini produksi. Hal tersebut dikemukakan oleh Gritsa dan Foltz tahun 2015. Kemudian teknik lean balancing juga digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini seperti pernyataan Selig dan Arselan Kaya tahun 2023 dan Tessom tahun 2024. Kemudian analisis balancing juga kenapa digunakan, yaitu untuk meminimalkan waktu tunggu antar stasiun, ya, supaya mencegah penumpukan pekerjaan yang dapat menghambat proses produksi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Patti et al. Tahun 2024. Selain itu juga diperlukan lean balancing supaya ketidakseimbangan pada stasiun kerja yang berupa waktu tunggu yang lama ini akan dikurangi atau diminimalkan karena waktu tunggu yang lama akan berdampak pada target produksi dan menurunkan efisiensi. Ini diperkuat dari hasil penelitian Kartika et al. Tahun 2023 dan Ghazali et al. Tahun 2020.
Sehingga dari paparan latar belakang dan permasalahan yang dihadapi pada tempat penelitian kami, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh hasil perhitungan efisiensi lini, kemudian perhitungan balance delay, dan idle time setelah dilakukan penyeimbangan lini gudang produksi pick-pack dengan metode heuristik. Yang kedua adalah tujuannya mengetahui apakah keseimbangan yang diperoleh dapat diaplikasikan pada lini gudang produksi pick-pack yang sudah ada. Nah, tahapan lean balancing bisa disaksikan secara bertahap berikut ini. Yang pertama adalah biasanya identifikasi dan analisis tugas setiap lini. Kemudian menentukan waktu siklus. Selanjutnya adalah membuat diagram precedence, kemudian menyeimbangkan beban kerja, kemudian dilakukan analisis efisiensi dan identifikasi bottlenecks, kemudian menghitung efisiensi lane balancing, kemudian tahap berikutnya adalah menyeimbangkan dan menyesuaikan setiap stasiun kerja, yang selanjutnya mengevaluasi dan mengoptimalkan ulang, dan ditutup dengan simulasi jalur produksinya. Sedangkan metode penelitian dalam tahapannya adalah kita mulai dengan identifikasi dan perumusan masalah, kemudian menentukan tujuan penelitian seperti yang disampaikan tadi, kemudian dilakukan studi pustaka dan studi lapangan, yang selanjutnya dilakukan pengambilan data, baik berupa data pengukuran waktu kerja, data jenis produk dan permintaan produk, kemudian data jam kerja dan shift perharinya. Data-data yang ada selanjutnya diolah untuk dilakukan, satu adalah uji keseragaman dan kecukupan data, kemudian menghitung waktu kerja, menghitung jam operasional, yang meliputi lane balancing di proses pick and pack-nya, kemudian cycle time-nya, kemudian ranked positional weight-nya, kemudian region approach-nya, terakhir adalah rate candidate rule-nya atau yang kita kenal sebagai LCR. Selanjutnya adalah melakukan analisis dan pembahasan sehingga didapatkan kesimpulan. Jadi penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif eksploratif ya dengan pendekatan kuantitatif. Dan penelitian ini juga menggunakan beberapa metode penyeimbangan lini dan membandingkannya untuk mendapatkan solusi optimal. Adapun metode yang digunakan adalah metode rank positional weight atau RPW, kemudian region approach yang kita kenal sebagai Time Operation Method, dan Large Candidate Rules atau yang kita kenal sebagai LCR. Nah, dari hasil pengolahan data, maka diperoleh bahwa presiden diagram proses pick pack adalah meliputi tahapan pick packing, kemudian moving, checking, packaging, scanning dan load, serta yang terakhir adalah handover mode. Nah, dari hasil presiden diagram ini dapat diketahui juga bahwa operasi pertama yaitu mengambil item berdasarkan order list, kemudian yang kedua adalah mengangkut box order ke troli, kemudian yang ketiga membawa ke checking area. Selanjutnya operasi ketiga adalah memeriksa item sesuai order, kemudian mendokumentasikan isi box. Selanjutnya adalah operasi keempat menyusun isi dan memasang bubble wrap ke box item, kemudian memasukkan surat produk ke merchandise, kemudian pemberian solasi dan plastik cover. Sedangkan operasi kelima adalah pemasangan label pada scan box stem, kemudian mengangkut box ke order trolley, dan yang terakhir adalah membawa ke checking area atau langsung diserahkan pada klien pengiriman. Ini di sini beberapa jumlah operator pada setiap operasi bisa terlihat. Nah, dari hasil uji kecukupan data bahwa ternyata semua data operasi pertama sampai ke-6 itu sudah mencukupi. Hal ini diperoleh dari perhitungan di atas, yaitu dari nilai
N aksennya lebih kecil dari N atau 9,97 lebih kecil dari 10 sehingga data tersebut dikatakan cukup untuk standar untuk dihitung. Selanjutnya adalah untuk keseragaman data dari setiap operasi juga menyatakan bahwa seluruh data dikatakan seragam untuk tiap-tiap operasinya. Kemudian didapatkan pula perbandingan antara waktu standar, waktu normal, dan waktu bakunya. Setiap operasi dapat terlihat di sini bahwa pada operasi pertama atau picking itu di mana waktu standarnya adalah 92,98, sedangkan waktu total 128,36 sampai dengan operasi keenam adalah handover atau moving, yaitu waktu standarnya 52,51, waktu normalnya 57,76, sedangkan waktu totalnya adalah 71,62. Setelah diketahui waktu baku pada setiap operasi pick pack, maka dapat dibuat alur diagram dengan waktu baku. Dan presiden diagram dengan waktu baku diproses operasi pick pack produk dapat lihat pada gambar berikut. Jadi terlihat ini dari operasi 1 sampai dengan operasi ke-6 dengan total waktu pada operasi pertama picking yaitu sebesar 128,36 sampai dengan nanti handover itu pada posisi waktu 71,62. Nah, metode peringkat bobotnya atau yang kita kenal sebagai ranked positional weight diperoleh bahwa operasi pertama sebesar bobotnya 90 dengan waktu 128,36 detik. Kemudian operasi kedua adalah 77 dengan waktu 162,20 detik. Kemudian operasi ketiga 50 bobotnya 55 dengan waktu 17,82 detik, sedangkan operasi keempat bobotnya 29 dengan waktu 96,5 detik, sedangkan operasi kelima bobotnya 11 dengan waktu 129,808 detik, dan yang terakhir adalah operasi keenam dengan bobot 4 dengan waktu 71,62 detik. Nah, ini pun sama ya. Jadi ternyata ada idle time atau waktu menganggur untuk stasiun kerja pertama sebesar 51,864, sedangkan stasiun kerja kedua idle time-nya 17,80. Stasiun ketiga adalah 66,13 detik, sedangkan stasiun kerja keempat 50,91 detik, dan stasiun kerja kelima 108,38 detik. Nah, menghitung balance delay-nya diperoleh 25,38%, line efisiensinya diperoleh 67,23%, sedangkan smooth index-nya diperoleh 113,06. Nah, waktu operasi wilayah yang kita sebut sebagai region approach, ini diperoleh balance delay-nya sebesar 27,81%, sedangkan line efisiensinya sebesar 67,23%, sedangkan smooth index-nya adalah 159,74. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, maka penelitian keseimbangan lini dengan 3 metode didapatkan perbandingan sebagai berikut bahwa ranked positional weight adalah sebesar 25,38% yang kita sebut sebagai balance delay. Kemudian 67,23% itu untuk line efisiensi, sedangkan 113,06 ada smooth index-nya. Sedangkan untuk pendekatan wilayah atau region approach, untuk balance delay-nya adalah 25,38%, line efisiensi adalah 67,23%,
sedangkan smooth indexnya 113,06. Dan untuk yang terakhir, large candidate rule-nya adalah balance delay-nya adalah 27,81%, sedangkan line efisiensinya adalah 67,23%, dan untuk smooth index-nya adalah 159,74. Dari hasil ini dapat kita katakan bahwa hasil balance delay dan smooth index pada metode waktu operasi terpanjang mempunyai presentasi paling besar, yaitu sebesar 27,31% dan 159,74%. Sehingga metode peringkat bobot posisi dan metode operasi waktu merupakan metode terbaik dalam penelitian ini. Dan berikutnya adalah dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian pada analisis keseimbangan lintasan ketiga metode didapatkan efisiensi lini yang sama besar, yaitu sebanyak 67,23%. Hasil ini dapat untuk disesuaikan pada operasional pick pack di gudang produksi dan perlu adanya perbaikan dan menjadi pertimbangan terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa daftar pustaka yang digunakan. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.